yaitu antigen antibodi dan proses toleransi imunogenik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan antigen. Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Sedangkan imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Sedangkan hapten adalah molekul berukuran kecil, tidak imunogenik, dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulasi hapten yang bersangkutan yang terikat molekul carrier. Sedangkan epitop adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Nah, saya akan menjelaskan tentang antibodi. Ya, antibodi merupakan molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma, bentuk solup dari reseptor antigen pada sel B. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan paratop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Nah, antibodi di sini mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen Fab yang mengikat antigen dan Fc yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor Fc. Bentuknya huruf Y, tersusun atas dua rantai. Nah, rantai berat disebut dengan heavy chain dan yang rantai ringan disebut dengan link chain yang dihubungkan dengan jembatan disulfida. Kemudian, interaksi antigen dan antibodi merupakan respon humoral pada imunitas bawaan sebagai proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik. Interaksi ini sangat penting dalam respon imun spesifik. Reaksi antigen antibodi dalam serum secara in vitro disebut serologi. Sebagai contoh penggunaan serologi yaitu untuk identifikasi dan klasifikasi antigen pada serotyping pada variasi mikroorganisme menggunakan antisera spesifik. Interaksi antigen antibodi menghasilkan variasi presipitasi jika antigen solup, aglutinasi jika antigen partikulat, dan aktivasi komplemen. Selanjutnya, interaksi antigen antibodi secara primer, yaitu bukan dengan ikatan kovalen tetapi kekuatan van der Waals, kekuatan elektrostatik, dan kekuatan hidrofobik diperlukan untuk menutup antara rapat epitop dan antibodi yang kadang-kadang berbeda antara kunci dengan gembok. Karena energi rendah pada interaksi antigen antibodi, maka kompleks antigen antibodi dapat dipecah oleh tinggi atau rendahnya dari pH, tinggi konsentrasi garam atau ion K-tropik. Nah, sedangkan interaksi antigen antibodi secara sekunder dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen antibodi dapat terjadi langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplemen. Apabila antigen yang ada dalam larutan direaksikan dengan antibodi spesifik, akan terbentuk dengan kompleks antigen antibodi yang benar, sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi. Proses toleransi imunogenik. Dasar respon imun adalah respon imun non-spesifik dan spesifik. Pada respon imun spesifik melibatkan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B dan T yang matur atau dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Organ yang berperan dalam pematakan limfosit yaitu yang pertama, organ limfoid primer yaitu sumsum dan timus. Yang kedua, organ limfoid sekunder yaitu limfa dan kelenjar limfe. Perkembangan limfosit T menurut bone marrow merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang dan dimatangkan di timus. Sel limfosit T yang belum dewasa disebut timosit. Setelah dimatangkan di timus, maka sel tersebut akan masuk ke dalam perifer. Nah, di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif. Seleksi positif yaitu ada dua, yaitu lack of positive selection pada thymic epithelial cell. Jika terjadi kegagalan pengenalan terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Yang kedua, positive selection pada thymic epithelial cell. Jika terjadi pengenalan dengan aviditas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif, dan tetap hidup dilanjutkan ke seleksi negatif.
Nah, sedangkan seleksi negatif, yaitu negative selection pada teknik antigen presenting cell, terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Setelah melewati seleksi positif dan negatif, dihasilkanlah limfosit T yang matang atau terseleksi, di mana TCR-nya mengenal MHC sendiri dan mengenal antigen asing, dengan kata lain mengenal antigen asing yang disajikan oleh MHC sendiri. Sudah selesai nih, apakah kalian masih bingung? Mari simak kesimpulan dari saya ya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu materi pertama, antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit, tidak harus membangkitkan respon imun. Antibodi atau imunoglobulin adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma, bentuk solub dari reseptor antigen pada sel B. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Ikatan antigen antibodi ditentukan oleh valensi dari antigen yang harus multivalen dan struktur antibodi yaitu harus utuh atau dalam bentuk F, sehingga akan membentuk kompleks ikatan silang. Nah, untuk kesimpulan materi kedua, yaitu sel limfosit B dan T yang matur atau dewasa dapat membedakan antigen safe dan non-safe. Perkembangan limfosit T di timus terjadi proses toleransi. Di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif. Nah, seleksi positif jika terjadi pengenalan dengan aviditas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif dan tetap hidup. Untuk seleksi negatif, terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel adaptasis. Nah, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.